البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wanita terhadap istrinya. Baik. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah qawwam, yaitu yang meluruskan, yang memimpin. Qayyum, yaitu yang mengurusi, yang memimpin terhadap para wanita. Karena itulah maka kepala sekolah dikatakan apa? Qayyum atau qayyim. Tayyib. Karena dia yang mengendalikan segala pengelolaannya. Kenapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dikarenakan Allah melebihkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Dimaksudkan kata para ulama adalah apa? Kelebihan akal dan kelebihan ketenangan dan sebagainya itu. Dan juga apa? Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan harta yang mereka infakkan kepada para istri tadi. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita yang solihat adalah wanita yang taat, qanit, yaitu apa? Yang taat. Ini termasuk di antara apa? Di antara belasan makna qunut, yaitu apa? At-ta'ah, ketaatan. Maka wanita yang solihat adalah wanita-wanita yang taat kepada para suami tadi. Hafidhatun lil ghaib, yaitu memelihara kehormatannya dan harta suaminya ketika apa? Suaminya sedang ghaib, sedang mungkin keluar rumah dan sebagainya. Bima hafidhallah, dengan apa? Penjagaan dari Allah. Baik. Dan pembahasan tentang masalah ini akan dibahas panjang lebar di dalam masalah tafsir insyaallah. Intinya adalah apa? Di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya tetap lelaki itu dari sisi jenisnya, bukan masing-masing orangnya, itu lebih apa? Lebih tinggi daripada para wanita. Yaitu apa? Para suami itu sebagai pemimpin bagi istri mereka. Ini adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Maka di sini ada bantahan kepada apa? Kepada orang-orang yang menuntut kesamaan secara mutlak, seperti Taufik Kirman itu, yang dia bahkan apa? Beriman kepada apa? Bolehnya untuk apa? Memeluk agama yang lain, dan bolehnya seseorang itu murtad dari agamanya sesuka dia. Ini adalah apa? Termasuk dai perempuan yang sangat menyesatkan orang, dan dia adalah apa? Walaupun dia pakai jilbab, tapi dia adalah pengikut apa? Freemasonry. Dia adalah orang Yaman, orang Taiz. Ini bahaya. Demikian pula semacam beberapa apa itu tokoh-tokoh pergerakan wanita yang ada di Mesir. Ana lupa itu siapa namanya itu. Huda Sya'rawi atau Huda siapa itu namanya. Ada juga. Iya. Dan disebutkan di dalam kisah nyata itu bahwasanya apa? Ada salah seorang wanita, dan dia tokoh besar juga, dia di Mesir. Dia ikut tertipu dengan apa? Dengan akidah tadi. Kemana-mana dia mendakwahkan kebersamaan secara mutlak, walaupun dalil-dalil menentang itu. Sampai kemudian apa? Suatu ketika dia dihukum oleh Allah Ta'ala, dia terkena api, terbakar seluruh badannya. Kemudian dia berkata kepada abangnya, saya mengaku selama ini saya salah, saya bertobat kepada Allah, saya selama ini menjauh dari Allah dan ikut pendapat wanita yang ikut ajaran orang kafir tadi, dan seterusnya. Setelah itu Allah menyembuhkan dia, dan dia berbalik menulis apa? Kitab-kitab bagus untuk membantah tokoh pergerakan tadi. Intinya adalah apa? Bahwasanya ayat ini telah terang-terangan menjelaskan kedudukan masing-masing, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wala tatamannu ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah sebagian dari kalian menginginkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Masing-masing telah Allah berikan posisinya. Tayyib. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan lelaki itu sebagai pemimpin bagi suami, bagi istrinya? Sebabnya, dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah. Hukum-hukum syariat itu sudah ada ilahnya, sudah ada alasannya. Tidak seperti ucapan Asy'ariyah, Allah Ta'ala berbuat sesukanya tanpa ada hikmah. Berarti apa? Yang betul, bahkan ada hikmahnya, ada alasannya, dan Allah meletakkan tempat pada tempatnya. Kenapa lelaki itu sebagai pemimpin bagi para istrinya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dikarenakan Allah Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada lelaki di atas para wanita. Apa itu? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, yaitu apa? Yaitu kekuatan jiwa dan juga kekuatan badan. Dan kekuatan jiwa dan kekuatan badan inilah yang menyebabkan seseorang itu layak menjadi pemimpin.
Karena apa? Untuk memberikan keputusan terhadap suatu kesulitan, terhadap keadaan yang cemas, terutama di waktu yang sudah sangat mendesak. Ini perlu apa? Perlu kekuatan jiwa dan kejernihan akal dan seterusnya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang apa? Tentang kisah Tolut itu, ketika para pembesar Bani Israel menolak, membantah kenapa Tolut yang dijadikan sebagai pemimpin padahal dia bukan dari keturunan bangsawan Allah Ta'ala, maka nabinya mengatakan innallaha astafahu alaikum wa zadahu apa itu? Bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah yang telah memilih dia terhadap kalian, yaitu apa? Ini keputusan Allah dan Allah pasti benar. Pasti apa? Apa yang dia lakukan itu sudah tepat pada tempatnya dan akan menyelamatkan kalian dari apa? Musibah kalian. Kalau kalian memilih yang lain, gak akan kalian menang menghadapi apa? Tentara Jalut itu. Tapi kalau kalian tunduk kepada keputusan Allah dalam menghadapi Jalut, kalian akan mengalahkan Jalut tadi. Dan sekarang Allah sudah memutuskan kalian apa? Ikuti kepemimpinan si Tolut. Dan Allah telah memberikan tambahan kepada dia dalam masalah apa? Ilmu dan badannya. Ilmu itu menunjukkan apa? Kekuatan jiwa dia. Jiwanya lurus, dibimbing dengan apa? Ilmu yang sangat kuat. Demikian pula apa? Badannya juga lebih kuat. Untuk apa? Untuk mengurusi peperangan dan sebagainya. Maka seperti itu pula di dalam masalah apa? Masalah bahtera perkawinan dan sebagainya. Allah Ta'ala telah memilih lelaki itu sebagai pemimpin bagi perempuan. Maka dengan itu akan dihasilkan langkah yang lebih baik, arah kapal yang lebih baik dan seterusnya. Kalau ternyata laki-lakinya itu yang dia itu lemah, akalnya lemah, pemikirannya lemah, badannya lemah, maka apa? Bukan berarti boleh diadakan pemberontakan, bukan. Tapi apa? Laki-lakinya yang harus segera diobati dan mengobati diri sendiri. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum Allah dan sebagainya. Bukan kemudian apa? Dikoreksi hukum Allah tadi, berarti wanitanya yang harus diutamakan dan dijadikan sebagai pemimpin, bukan. Tapi laki-lakinya yang harus segera memperbaiki diri. Baik. Kenapa? Kalau dibalik pasti apa? Keadaan akan berantakan, akan kacau dan seterusnya. Akibatnya apa? Tugas-tugas wanita yang menjadi fitrah dia, masalah apa? Mengurusi anak, masalah apa itu hamil dan sebagainya, juga masalah menyusui, nanti akan berantakan seperti yang dialami oleh kebanyakan wanita karir itu. Tidak mau menyusu karena apa? Oh, karena tugas dia banyak di kantor, banyak di pejabat dan tidak mau hamil. Kenapa? Karena tugas dia banyak, karena dia harus absorb apa istilahnya itu? Pergi ke lepas pantai dan sebagainya, itu harus menggali minyak. Oh, kasihan sekali. Ya sudah, kalau gitu saya nggak akan hamil. Nah, ini salah lagi. Apakah laki-laki yang diharuskan hamil ini semakin apa? Semakin merusak keadaan. Maka masing-masing sudah ada tugas dan Allah telah menyiapkan pahala yang sangat besar. Baik. Maka apa yang betul bukan ketika suaminya itu lemah berarti wanitanya yang naik sebagai pemimpin, bukan. Tapi apa? Wanitanya yang menyemangati suaminya untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan dan tetap menyokong dari belakang. Sebagaimana yang dilakukan oleh para Ansor ketika pemimpin Quraisy mulai melemah, maka orang Ansor sebagai sebagai pendukung, penolong, penopang dan sebagainya, bukan malah memberontak. Itulah cara yang betul. Tayyib, ini sebab yang pertama, bahwasanya apa? Keutamaan itu menyebabkan timbulnya kepemimpinan, dan ini adalah faedah yang sangat mendalam di dalam tafsir. Ketika ada keutamaan, maka di situ ada kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalallahu ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat, dan seterusnya itu. Para rasul, sebagian dari mereka Allah lebihkan di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah ajak bicara, dan Allah lebihkan dari sebagian mereka itu sebagian yang lain dengan derajat-derajat. Dan kita tahu para rasul yang memiliki keutamaan lebih, ternyata mereka memang apa? Dilebihkan daripada para rasul yang lain. Makanya Nabi Nuh, dia dilebihkan oleh Allah di atas apa? Kebanyakan para nabi dan rasul. Nabi Isa dikasih keistimewaan yang lebih banyak, maka beliau lebih utama daripada Nuh menurut sebagian ulama. Sebagian membalik. Tapi intinya adalah apa? Semakin memiliki banyak kelebihan, maka derajatnya semakin tinggi. Menjadi apa? Ulul azmi minar rusul. Manakala Nabi Musa memiliki kelebihan lebih banyak lagi, maka beliau lebih tinggi dari dua nabi yang tadi. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, manakala beliau keutamaannya lebih banyak lagi, maka beliau jadi kekasih Allah melebihi Kalimur Rahman. Manakala Nabi Muhammad SAW kelebihannya lebih banyak lagi dibanding mereka secara mutlak, secara dari sekian banyak sudut pandang, maka beliau lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim dan yang lain-lain. Ini menunjukkan semakin banyak keutamaan, maka semakin layak dia jadikan sebagai pemimpin.
Demikian pula di dalam masalah ilmu. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan kita untuk mengikuti para ulama? Karena Allah melebihkan para ulama itu dibandingkan yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi ilmu. Rasulullah SAW telah bersabda, apa itu? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi wa aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah apa itu akan meninggikan derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan menghinakan yang lain dengan kitab ini pula. Maksudnya bagaimana? Semakin orang itu berilmu dengan Al-Quran, maka semakin diutamakan dia. Sebagaimana sebab apa dimunculkannya hadis ini oleh Umar ibn al-Khattab, menukilkan dari sabda Rasulullah, kisah apa itu? Ibnu Abza. Karena padahal dia adalah dari apa? Bekas hamba sahaya. Kenapa dia dipilih sebagai apa? Sebagai gubernur Mekah oleh wali di situ. Kenapa? Karena dia adalah apa itu? Alimun bi kitabillah wal faraid. Dia adalah betul-betul paham tentang kitabullah dan paham masalah faraid. Makanya walaupun dia hamba sahaya, manakala dia punya kelebihan masalah kitabullah dan faraid, maka dia memimpin seluruh penduduk Mekah. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan apa itu? Menjadikan keutamaan itu memang pada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan beberapa derajat untuk orang-orang yang berilmu. Dan Allah Ta'ala ketika memuji Nabi Ibrahim dengan masalah ilmu, Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat derajat apa itu? Dengan hujjah-hujjah kami apa itu? Beberapa derajat. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Dan itu adalah hujjah-hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya. Baik, kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Menunjukkan apa? Manakala Allah memberikan keutamaan kepada ahli ilmu, maka apa? Mereka memang derajatnya lebih tinggi dan mereka lebih layak untuk ditaati. Maka barang siapa menjauh dari ahli ilmu dan memilih pendapat orang-orang yang jahil, maka dia akan tersesat. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati, itu hadis Abdullah bin Amr ibnul As, yang mana Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Innallaha la yangzi'u hadal ilma yang tazi'uhu min qulubil ibadi intisaan. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu, mengambil ilmu dari para hamba dengan sekali cabutan dari hati-hati mereka. Walakin yarfa'ul ilma apa itu? Biqabdil ulama. Tetapi Allah menghilangkan ilmu dengan apa? Mewafatkan para ulama. Fa idza lam yubqi aliman, manakala Allah tidak menyisakan orang alim, apa itu? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Lalu orang pun akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian apa? Fa yus'aluna an syai' fayaftuna bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka ditanya, kemudian apa? Mereka berfatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Menunjukkan apa? Yang layak jadi pemimpin adalah apa? Para ulama. Bukan kita katakan berarti ulama lebih layak untuk jadi Amirul Mukminin daripada umara, bukan demikian. Tapi apa? Kepemimpinan yang umum, kepemimpinan dalam masalah apa itu? Fatwa di dalam masalah mengarahkan ini dan itu. Nanti apa? Para umara yang akan menjalankan dengan apa? Tangan-tangan dan kaki mereka itu. Baik, ini faedah tentang apa? Masalah bahwasanya kepemimpinan itu didapatkan dari apa? Dari kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian mereka. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau apa itu? As-Siyasatu Syar'iyyah. Kenapa sebagian orang yang bukan alim dia boleh dan lebih layak memimpin pemerintahan daripada orang alim? Kenapa? Sebabnya adalah kelebihan yang lain, yaitu apa? Dalam masalah hazm, dalam masalah tekad, dan juga dalam masalah jaudatul fikr, kebagusan pemikiran. Karena apa? Orang alim boleh jadi memang dia alim dalam masalah agama, tapi kalau hatinya itu lemah, karakternya itu karakter yang lemah, maka dia tidak layak memimpin. Untuk apa? Memimpin suatu pemerintahan. Lebih baik dia sebagai penasihat. Sementara orang yang jiwanya kokoh, punya ketegasan, dia lebih layak untuk memimpin demi kemaslahatan yang lebih besar. Makanya walaupun Abu Dzar itu dipuji oleh Rasulullah sebagai orang yang paling jujur, yang paling lurus, tetapi apa? Rasulullah sendiri mengatakan apa? Apa itu? Mengatakan innaka rajulun dhaif, engkau adalah orang yang lemah. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan jangan engkau memimpin satu orang pun atau dua orang. Sementara Rasulullah memilih apa? Orang yang masuk Islam jauh setelah itu, yaitu siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu sebagai pemimpin suatu peperangan. Menunjukkan apa? Masing-masing diletakkan pada tempatnya, bukan karena Khalid itu secara mutlak lebih utama dari Abu Dzar, tapi apa? Punya keutamaan yang lain dalam sudut pandang yang sesuai, yaitu dalam masalah imarah, dalam masalah pemerintahan. Baik.
Tapi kita membahas secara umum bahwasanya orang yang memiliki kelebihan maka dia yang lebih layak untuk menjadi pemimpin di cabang ilmu tersebut atau bidang ilmu tersebut atau bidang di kehidupan tadi. Baik. Kemudian yang kedua adalah apa sebabnya? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang mereka infakkan. Ini adalah sebagai apa? Sebagai balasan manakala laki-laki itu yang berinfak, maka dia yang layak menjadi pemimpin. Dan ini sudah menjadi fitrah manusia. Berapa banyak ulama yang justru apa dikendalikan oleh orang kaya, padahal orang kayanya yang bodoh, ulamanya yang pandai, tapi kenapa boleh dikendalikan? Karena dengan uang itu orang boleh dicocok hidungnya. Ini sudah jadi apa? Fitrah manusia. Orang akan cenderung diam dan malu kepada orang yang banyak memberikan harta, sehingga akibatnya pemberi harta itu yang memimpin. Ini sudah jadi fitrah, dalam artian apa? Memang jiwa manusia seperti itu. Dia akan tunduk kepada para pemberi harta. Maka kalau harta tadi digunakan untuk kebaikan, dia mampu menundukkan orang jahat. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan, maka apa? Dia akan mampu apa? Merubah dan merusak orang-orang yang baik. Jadi tergantung penggunaannya. Intinya apa? Bahwasanya harta itu memang menjadi salah satu sebab kepemimpinan, dan itu terbukti di mana-mana. Baik kepemimpinan dalam kebaikan ataukah kepemimpinan dalam kejelekan. Maka dalam masalah ini, manakala suami itu yang wajib untuk memberikan infak, maka dia pula yang berhak untuk apa? Untuk memimpin. Baik, adapun kalau suaminya sendiri yang dia tidak berinfak dan sebagainya, maka dia yang harus diperbaiki, harus segera apa? Memperbaiki posisi dia. Untuk apa? Untuk mencari nafkah dan juga apa? Untuk menafkahi keluarganya, bukan sebaliknya malah tangannya di bawah. Tangan di bawah lama-lama dia akan hina memang. Maka apa? Dia harus memiliki penghasilan juga, menafkahi istrinya, apalagi kalau istrinya adalah wanita yang solihat, maka ini bagus, saling menolong dan sebagainya. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.